Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat, hanya dalam amal agama. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Satu dua, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat, hanya dalam amal agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa isna min sanfusina wa min syai'i a'malina. Yang saya hormati Kiai Anwar, para alim ulama,
para kiai, para ustad, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah SWT. Jadi ciri-ciri ahli surga di dunia sudah ditampakkan oleh Allah. Kata ulama, dengarkan baik-baik. Ciri-ciri ahli surga di dunia sudah ditampakkan oleh Allah SWT. Yang pertama, wajahnya ini bercahaya, bersinar, berseri-seri. Wajahnya menyenangkan ketika kita pandang. Bagaimana cara mendapatkan supaya wajah kita bercahaya, bersinar? Yang pertama, jaga wudhu. Batal wudhu, batal wudhu. Sampai masuk kubur selalu jaga wudhu. Sakit betul? Seorang sahabat Bilal, asbab menjaga wudhu, Bilal masih di dunia, sendalnya sudah menginjak-injak, terdengar di surganya Allah SWT. Tidak ada istimewa, kata Bilal, jaga wudhu. Yang kedua, jaga sholat. Bagaimana cara menjaga sholat? Wudhunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, rukuknya dijaga, khusyuknya dijaga, bacaannya dijaga, tertibnya dijaga. Bagaimana tertibnya? Tertib waktu di awal waktu, jangan ditunda-tunda lagi. Ciri-ciri wanita solehah, ahli surga, menjadi ratunya bidadari, selalu menjaga sholat di awal waktu. Azan dikumandangkan, ibu-ibu sudah ada sedadah, tinggalkan semua pekerjaan dapur penjenengan. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Bapak-bapak sudah ke masjid. Karena laki-laki ini sholatnya di masjid berjamaah. Kecuali uzur, takut atau sakit. Kalau laki-laki sholat di rumah, dia gelarnya laki-laki solehah. Karena yang sholat di rumah perempuan. Kata Nabi, sebaik-baik wanita sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya, kata Nabi. Maka kamar penjenengan dibuat desain seperti musola. Kasih wangi-wangian yang rapi, yang bersih. Sehingga semangat amal agama di rumah. Untuk sholat penjenengan sama anak perempuan kita. Bapak-bapak ke masjid. Kecuali ujur atau sakit. Kalau bapak-bapak ingin mendapat gelar laki-laki soleh, maka sholatnya di masjid. Setiap langkah gugur dosa, naikkan derajat, berikan pahala. Orang yang sholat berjamaah 27 derajat pahalanya. Bersamaan dengan amin-aminnya dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kalau suami jenengan sholat berjamaah di masjid, sampean tabarosabi dapat pahala dari perjuangan pengorbanan suami jenengan. Jaga wudhu, jaga sholat. La ilaha illallah. Yang ketiga, jaga baca Al-Quran. Tiada hari tidak baca Al-Quran. Harus punya perencanaan, punya target. Oh, seminggu aku kudu khatam. Oh, gak iso 2 minggu. Oh, gak iso 3 minggu. Gak iso sebulan. Gak iso 2 bulan. Kata Nabi, 1 tahun Al-Quran khatam minimal 2 kali. Kalaupun penjenengan belum pandai baca Al-Quran, masih terbata-bata, dikasih 2 pahala kan Nabi. Pahala susah payahnya baca Al-Quran dan pahala baca ada. Kata Nabi, orang yang membaca terbata-bata, 2 pahala. Pahala bacanya dan pahala susah payahnya jenengan. Bayangkan 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. 1 huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Baru awal daripada surat ayat saja udah dikasih 30 kebaikan. Maka ibu-ibu termasuk bapak-bapak tiada hari tanpa tidak membaca Al-Quran. Punya target. Kalau nggak punya target melandang gitu. Lali. Punya target. Yang ketiga, yang keempat, supaya wajah kita bersinar, bercahaya. Jaga silaturahim. Bapak-bapak jaga silaturahim.
bagaimana kita nih silaturahim dengan saudara muslim kita. Nasihat menasihati, ingat mengingatkan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ajak-ajak kebaikan dalam agama. Hari ini orang silaturahim bukan perkara agama, perkara dunia. Masalah bisnis semangat silaturahim, tapi perkara agama jarang. Ibu-ibu silaturahim sama ibu-ibu, jangan sama bapaknya. Ya Bu ya. Ibu-ibu jadi daiyah, mendakwakan agama kepada kaumnya wanita. Bapak-bapak dakwah kepada laki-laki. Jaga wudu, jaga sholat, baca Al-Quran, silaturahim. Ini silaturahim bicara agama Bu. Oh, jong rasani wong. La ilaha illallah. Oh, lu bujine ngomong. Itu aja. Ingat, kata Nabi, selamat dan tidaknya kita tergantung dari kumis dan jenggotnya. Apa? Mulut. Supaya wajah kita bercahaya, jelas 4 tadi. Dijaga ya. Coba ulangi. Yang pertama jaga apa? Yang kedua jaga apa? Yang ketiga jaga apa? Apa? Yang keempat apa? Silaturahim. Dilisankan, kesankan hati, amalkan. Ciri yang kedua, mulutnya ini bil hikmah. Kalau bicara selalu menyenangkan, mengesankan untuk kebaikan. Wa man ahsanu qaula mimman ta'ilallah wa amina inna tidak ada ucapan perkataan yang lebih baik mengajak manusia taat pada Allah. Dakwah, ajak-ajak kebaikan. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada kita mengajak kebaikan kepada Allah. Maka kalau ketemu wanita dengan wanita, bicara agama. Ojo rasan-rasan. La ilaha. Kemudian bagaimana supaya lisan kita berhikmah? Bagaimana cara mendapatkan amal apa untuk mendapatkan supaya lisan kita ini berhikmah? Pertama, bagaimana lidah kita ini selalu berzikir kepada Allah, tasbih, sholawat, istighfar. Selalu berzikir kepada Allah, sholawat, istighfar. Kita ini 3 perkara. Tasbihat mengagungkan Allah, sholawat mendoakan Nabi. Sekali kita sholawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada 10 kali. Tadi sudah berapa kali bersolawat? Sakit nggih? Bisa kira-kira? Kemudian apa lagi? Tinggalkan pembicaraan sia-sia, menggibah, ngerasani, mengumpat, maki-maki, misuh-misuh. Menggibah, ngerasani, mengumpat, misuh-misuh. Misuh-misuh enggak, maki-maki itu. Tinggalkan itu. Kemudian tinggalkan nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi dangdutan, sholawat. Terus diajarin yang kini cek dangdutan, cek campur sari. La ilaha illallah. Sholawatan. Tadi sholawat tadi, Masya Allah sambil kerja di dapur, sholawat Jibril. Iyalah Allah yang kuasa. Bojo ning ngrungokke adem ayem. Batoran di duit. Waduh, bojoku nek selawat iki berarti iki adem ayem. Panjenengan harus ngedem-ngedem, ngeyem-yem bojo jenengan. Ben bojone betah ning omah. Nek sampean mengkerut ae, bojone lari ngopi nongkrong ning kono, kerasane wong. Masalah. Supaya mulut kita dipilih hikmah. Pertama, selalu berzikir. Tasbihat, sholawat dan istighfar untuk diri kita. Banyak-banyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Karena zikir ini paling mudah. Zikir ini maknanya mengagungkan Allah, menghadirkan keagungan dalam hati kita. Zikir. Dan zikir ini menghilangkan kelalaian kepada Allah. Zikir ini obat daripada lalai. Jadi untuk mewujudkan supaya pembicara kita bilimah, banyak zikir, bicara kebaikan-kebaikan. Apa bicara kebaikan? Bicara agama. Bicara kebesaran Allah,
Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Dibicarakan terus. Sehingga ada sifat qanaah, sifat takwa dalam kita. Yang ketiga, ciri-ciri ahli surga sudah ditampakkan di kawadanan. Yang ketiga, hatinya lembut. Masya Allah. Bagaimana cara mendapatkan hatinya lembut? Pertama, segera dan segera ingat mati. Mau mati enggak? Mau mati enggak? Oh, jawab ya, botir orang. Kita mau mati semua. Hakikatnya kita duduk di majelis ini nyun sewu, Bu. Kita berjalan menuju kubur. Bagaimana kubur mengucapkan selamat datang kepada kita? Karena selama di dunia kita taat pada Allah. Hai bulan bin bulan, engkaulah manusia yang aku cintai, yang aku sayangi, kata kubur. Karena selama di dunia taat pada Allah, masuklah kata kubur. Ketika mayat dimasukkan dalam kubur, kalau kita taat pada Allah, kubur akan meluas sejauh mata memandang. Kubur menjadi taman-taman surganya Allah SWT. Dan perjalanan akhirat, kubur menentukan sukses dan tidaknya sirat, mahsyar, surga dan neraka. Maka amal dijaga, sholat dijaga, baca Al-Quran dijaga. Itu nanti akan memagari kita di kubur. Sakit ya? Kira-kira. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi supaya hati kita lembut. Pertama, ingat mati, mempersiapkan kehidupan setelah mati. Apa yang dipersiapkan? Cuma dua, apa? Iman yang lurus, amal soleh. Allah sudah berikan kabar gembira kepada kita. Waladina amanu wa aminus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan dia orang-orang yang beriman, beramal soleh, penghuni surga selama-lamanya. Amal soleh apa? Ya sholat, ya poso, ya zakat, ya sedekah dan sebagainya. Kemudian nyun sewu, jangan bergaul sama orang kaya yang hatinya mati. Siapa orang kaya yang hati mati? Orang kaya yang sombong. Bergaul, duduk dengan orang miskin, bergabung dengan orang miskin, supaya kita bersyukur. Paham lagi? Ada orang miskin datangi dia, bergaul sama dia, sedekah sama dia. Jangan bergaul dengan orang kaya yang hatinya mati. Ini yang orang kaya tapi hatinya mati. Nanti jangan salah ngomong di luar sana. Kalau kata Pak Mustafa, awake dhewe untuk bergaul mbek wong sugih. Waduh. Nanti ke pondok demo sama saya nanti. Wong sugih ning hatinya mati. Sombong. Siapa yang sombong? Orang yang paling sombong ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, mereka enggak datang. Ibu-ibu enggak sujud, manusia paling sombong, tidak punya adab sama Allah. Maka ibu jangan main-main, jangan mengulur-ulur waktu sholat. Sombong itu. Azan di panggilan Allah. Bukan sekali, dua kali. Hayya 'alas shalah, marilah sholat. Hayya 'alas shalah, marilah sholat. Awake dhewe lu gak teko. Ini adab paling buruk sama Allah. Gak punya etika, gak punya sopan satu. Kita yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah, yang berikan rezeki Allah. Kita hidup di buminya Allah, minum airnya Allah, hidup di kolong langitnya Allah. Kok sombong sama Allah? Yang menciptakan siapa kita, Bu? Siapa, Bu? Yang kasih rezeki siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang punya surga neraka siapa? Kok sombong? Gak punya adab sama Allah. Mulai hari ini tidak ada majelis ibu-ibu sholat ditunda-tunda. Cuman ini memang udah nggak produksi kali ibu-ibu ini. Ngerti maksudnya nggak produksi? Wes gak datang bulan lagi, nggak ada kah? Untung sampean nggak datang bulan. Wanita yang masih segar, masih sehat, kenapa suruh sholat waktu? Karena ada tamu yang tidak diundang, yang pasti datang, nggak bisa ditolak. Ketika tamu jenengan dulu datang bisa nolak nggak? Ojo teko sih. Nggak bisa. Gimana? Maka jangan sampai ditunda-tunda. Tamunya datang nggak sholat, dosa besar. Sekali saja meninggalkan sholat
kerugiannya bagikan kehilangan seluruh keluarga kita, seluruh harta kita. Sekali ditenggelamkan ke neraka jahanam, melayang 7 tahun perjalanan. Hitungan 1 hari akhir 1000 tahun dunia. Sekali. Mari kita jujur semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Kecuali kalau Mbah Anwar mungkin dari kecil sudah mondok. Kita ini orang awam. Perempuan baliknya berapa? Berapa tahun? 9 tahun? 9 tahun. Oke lah 9 tahun. Kalau 9 tahun balik, 10 tahun wajib tidak? Sholat. Sekarang berapa banyak sholat fardu yang sampai tinggalkan? Kalau diantara penjenengan semua di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu setelah balik, datang ke sini, tak kasih hadiah. Angkat tangan. Angkat tangan. Karena saya tahu nggak akan ada. La ilaha illallah. Ini utang sama Allah, Bu. Sampean bayar, sampean kodok. Ini jarang diperdengarkan. Saya gitu juga. Saya tertib sholat umur 38 tahun. Laki-laki balik 15 tahun. 23 tahun saya utang sama Allah. Saya Allah kenalkan agama dalam dakwah umur 38 tahun di Aceh sana. Saya dan istri saya yang sampean penjenengan kepanggih kemarin itu kurban tsunami Allah selamatkan di Aceh sana. Tapi di balik tsunami ada mutiara hidayah bagi kami. Saya umur 38 tahun baru tertib sholat di masjid berjamaah 21 tahun Allah jaga. Apa ujung-ujungnya? Dibangunkan masjid, dibangun pondok sama Allah. Kalau kekuatan nggak ada, saya bukan pengusaha kok. Tak mungkin, Bu. Pegawai negeri bisa bangun 3 miliar. Siapa yang bangunkan? Allah. Paham, Bu? Supaya lembut hati kita, mati. Persiapan mati. Kumpul sama orang miskin, bergaul orang miskin. Tinggalkan banyak tertawa, berlebih-lebihan, terbahak-bahak. Ketawa cekakan, gak karuan. Masya Allah. Ketawa sewajarnya saja. Coba orang-orang kafir munafik tuh. Orang-orang dunia, kumpul 4, 5, 6 orang udah kumpul. Depannya sudah minuman hammer, ketawa cekakan. Masalah kok nanti di akhirat. Ingat mati, siapa yang mati? Ada kisah Bapak Ibu saya lihat. Pak Anwar ini sampai jam 10 ya? Jam 10? Tadi saya dengar jam 8. Jam 8 ini pembukaan air rampung. Kisah sahabat ini begini, Bu. Ada cerita. Ada seorang sahabat didatangi malaikat Israel pencabut nyawa. Ketika malaikat ini datang, kaget ini sahabat. Siapa engkau? Saya malaikat Israel. Ini gaya saya. Mau ngambil sama saya? Oh tidak. Saya datang mau silaturahim saja. Sahabat senang sekali. Karena nyawanya gak dicabut hari itu. Kalau diambil hari itu, mungkin gak ke siapa. Singkat cerita, sahabat ini ngajak perjanjian MOU. Baik, wahai malaikat, kita buat perjanjian. Perjanjian apa? Ini bahasa saya. Perjanjian apa? Oh, bahasa saya. Tolong nanti kalau nyawa saya dicabut, kabari saya. Oh ya, nanti kita kabari. Singkat cerita, malaikat pencabut nyawa meninggalkan rumah sahabat. Sekian puluh tahun lagi datang. Datang ke rumah sahabat tadi. Maka sahabat dikaget. Wahai malaikat, apakah engkau mau ngambil nyawa? Iya. Atas perintah Allah. Hari ini, detik ini, suruh ngambil nyawamu. Protes ini, sahabat. Kan dulu sudah buat perjanjian, suruh kabari. Supaya saya persiapan. Loh, sudah dikabari. Mana kabarnya? Banyak sahabat. Ngeyel, kayak orang kawat danan nih. Sahabat. Maka kata malaikat, loh, sudah dikabari. Mana kabarnya? Dulu ketika kita bertemu, rambutmu masih hitam, sekarang sudah putih. Dulu kita ketemu, gigimu masih kuat, masih utuh, sekarang sudah ompong. Dulu kulitmu masih kencang, sekarang sudah keriput.
Ini kabarnya. Maka yang rambutnya sudah putih kayak saya, kulit keriput, giginya sudah berkurang, siap-siap untuk didatangi malaikat pencabut nyawa. Siap kira-kira? Ini bapak-bapak jangan senyum-senyum ente. Kayak saya ini udah rambut putih. Karena kata Nabi, umur umat akhir zaman 60 sampai 70. 70 sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya kita nih siap menghadapi malaikat pencabut nyawa? Kami kalau bahasa polisi dan tentang siaga 1 dalam iman dan amal soleh. Siaga 1 itu Bu, Bapak sekalian, kalau di polisi tentara tidak boleh meninggalkan komando, perlengkapan siap digerakkan kapan saja, kemana saja oleh pimpinan. Kita gitu juga. Maka kita harus siaga 1 dalam iman dan amal soleh. Bagaimana caranya? Jaga sholat. Sholat yang panjenengan kerjakan, yang kita kerjakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita jaga wudhu, gini Bapak. Di luar sholat jaga wudhu kita. Di dalam sholat kita jaga pandangan, tunduk pandangan. Bagaimana di luar sholat jaga pandangan, tunduk. Jaga mata kita sebagaimana pandangan mata yang diridhoi oleh Allah. Wong saya itu sebenarnya ceramah yang ngarepin jenengan grogi saya. Biasanya ceramah di tempat kami pakai hijab. Tapi saya, oh iya apa-apa, umurnya sebidak kabeh. Siaga 1, di dalam sholat kita baca Al-Quran. Betul tidak masalah? Di luar sholat jaga baca Al-Quran. Di dalam sholat kita tidak buat maksiat, tidak buat dosa. Di luar sholat dalam kehidupan misalnya, tidak buat maksiat, tidak buat dosa. Di dalam sholat kita berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Di luar sholat, dalam kehidupan sehari kita selalu berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah. Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Di luar sholat, dalam kehidupan sehari kita meminta, mengharap, berdoanya kepada Allah. Di dalam sholat kita tebarkan salam. Di luar sholat dalam kehidupan ini tebarkan salam. Kalau sholat yang kita kerjakan 5 waktu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, subhanallah. Ini siaga 1 dalam iman amal soleh. Malaikat pencabutnya, kapan saya datang, kita sudah siap. Dia datang akan tersenyum. Kalau malaikat datang tersenyum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mustafa, masya Allah. Ini pasti kabar baik ini. Tapi kalau datang sudah marah-marah, masalah. Sakit kinten-kinten. Sholat yang panjenengan kerjakan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu siaga 1 dalam iman dan amal. Kapan saja diambil Allah, tidak ada masalah. Sakit ya? Sakit ini? Bisa kira-kira? Panjenengan paham nomor betul. Orang yang duduk dalam majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir kata Nabi. Pertama, keutamaan jenengan ini dicuci rahmat kasih sayang. Diberikan sakinah ketenangan jiwa. Orang yang duduk majelis gak mikir utang dia. Ning kones mulai orang mikir utang. Gimana? Diberikan rahmat kasih sayang, sakinah ketenangan jiwa. Orang yang masih tenang hatinya. Ning kones metu, belum jopo ki, duit gak ono ki. Wis bojoku males pisan lagi. Habis. Wah betul. Kemudian sekalian, apa kata Nabi? Panjenengan ini dibangga-banggakan di majelisnya para malaikat. Nama sang penjenengan disebut-sebutnya, Mas. Kalau kita dibanggakan di majelis bagaimana kita? Dan yang mahadasat lagi, orang yang duduk dalam majelis taklim, majelis agama, majelis ilmu, majelis zikir, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kenapa suaminya nggak dibawa ke sini? Hah? Dari dulu saya pertanyakan, gak jelas juga nih suaminya ini. Bawa besok, ya. Mulai besok, gede bojone. Kowe harap orang pahala ora Pak. Iki bojone kon mlaku atau nyun sewu, apa sudah janda semua? Sebagian. Nggak ini guyon mawon. Engko nek aku tegang sampean wedi mbek saya. Paham ya Bu ya?
Kemudian ciri atau soleh berikutnya. Yang tadi lembut hatinya tadi. Dermawan. Sedekah. Fakir miskin, anak yatim, bangun tempat ibadah. Sedekah. Orang yang sedekah ini amalan yang dicintai Allah. Salah satu amalan kita orang yang rajin sedekah. Orang yang sedekah tidak pernah miskin. Orang tangannya di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik menerima. Orang dermawan, dengerin baik-baik. Orang dermawan ini dekat kepada manusia. Senang nama mboten punya kali orang dermawan? Senang. Senang tidak? Dekat kepada Allah. Dekat kepada surga. Jauh neraka. Orang dermawan. Saya ulang lagi. Orang dermawan dekat kepada siapa? Manusia. Dekat kepada siapa? Allah. Jauh dari apa? Neraka. Dekat apa? Surga. Saya kenceng jawabnya. Orang dermawan dekat sama siapa? Dekat dengan siapa? Dekat siapa? Dekat siapa? Jauh dari neraka. Sebaliknya uang pelit, medit. Apa bahasa kawadanan pelit ini? Kenapa? Cetil. Ya Allah. Pelit, medit, cetil. Jauh dari manusia. Dengerin. Tambah lagi bakil. Jauh dari manusia. Betul nggak? Jauh dari Allah. Betul nggak? Jauh dari surga. Betul nggak? Cedak neraka. Dermawan ini tidak harus memberikan uang sak miliar. Oh tidak. Nek sampean nggak duit-duit, hati sampean kaya. Mungkin teman kita minta tolong, modal tenaga. Tapi kalau ada uang, Masya Allah, itulah harta yang sesungguhnya penjenengan punya. Karena sesungguhnya harta kita ini, harta yang kita belanjakan, insya Allah, untuk sedekah, fakir miskin ayat. Itu harta jenengan. Saya ini sawah, omah. Ini harta kepemilikan, nantinya akan menjadi harta waris. Yone anaknya soleh-solehah, awal dia mati, orang rebutan. Kalau anak kita tidak soleh-solehah, kita tinggal mati, rebutan doaan teman-teman. Kita meninggalkan bom waktu. Sak durunge mati, warisan bagi. Warisan bagi, mumpung kita masih hidup. Jangan naruh anak yo pelit. Naruh anak lu pelit. Bagi. Sesuai dengan agama. Kalau enggak paham fikihnya, ada Kiai Anwar. Bagaimana cara membagi warisan laki-laki perempuan, dudukkan. Nek wong Jawa ki luar biasa wis. Aduh mati lahi. Yo nek kerengan. Nah. Sakit nggih? Dermawan. Dermawan itu subhanallah. Jadi ciri ahli surga, wajahnya bersaya, mulutnya bil hikmah, hatinya apa? Lembut. Ciri-ciri ahli surga, wajahnya bagaimana? Mulutnya bil hikmah, hatinya apalagi? Dermawan. Ini 4 perkara diamalkan. Cara mendapatkan sudah dijelaskan. Terakhir, sebaik-baik perhiasan dunia, wanita solehah. Ada intan, berlian, emas, dan isi dunia. Tapi wanita solehah ini lebih baik dari itu semua. Tentu ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Wanita solehah ini akan menjadi ratu-ratunya bidadari. Di surga tidak ada yang tuwek-tuwek kata jenengan, enggak ada. Enggak ada. Semua muda, umur 20 sampai 30. Iya Pak Anwar. Di surga muda semua, sampai rapayu. Tuwek-tuwek rapayu, sampai jadi muda, cantik-cantik, jadi ratunya bidadari. Amin. Kalau memenuhi syaratnya tadi, pertama, ciri-ciri wanita sudah ahli surga. Pertama, menjaga sholat di awal waktu, ingat itu. Mulai hari ini jangan main-main. Maka penjenengan punya jadwal, oh duhur jam semini, asar jam ini. Ojo terkesan azan, kadang-kadang azannya terlambat. Sampai sudah di atas jadah.
Dengar azan, sudah di atas sejadah. Tinggalkan urusan keluarga jenengan. Tinggalkan sudah. Mau ngapain lagi? Tinggalkan urusan rumah tangga jenengan. Pokoknya saiki awake dhewe termasuk saya. Kacamata kuda ngamal agama. Mau mati. Enggak lama lagi. Budhe pinter umure. 67 wis lewat 7 tahun, kurang 3 tahun nek 70. Loh, ini kata Nabi, jangan takut. Itu pasti datang. Tapi bagaimana kita menghadapi, mempersiapkan semua? Wah, pinten panjenengan budhe umure 80 wis kelewat. Sedikit yang 80. Sebelahnya 77, subhanallah. Umur panjang neng berkah ngamal agama itu berkah dari panjenengan. Umure dawa neng taat pada Allah. 4 jempol. Bukan 2 lagi, 4 jempol. Umure dawa neng taat pada Allah. Ini orang-orang yang dikasih bonus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih umur siapa? Allah. Neng taat. Iki diistirahatkan dalam umur nggak taat masalah. Wes kayak umur dawa malas sholat, wah masalahnya. Yang kedua, ciri wanita solehah ahli surga jadi ratu-ratunya bidadari. Ini bapak-bapak nanti di surga disiapkan 2 juta bidadari. Sampai nggak ada cemburu lagi. Saiki ndelok bojone ngomong mek tanggane mulai merengut. Kok ngomong semen. Allahu Akbar. Nanti nggak ada lagi, sampai nggak ada cemburuan lagi. Bidadari cantik bagaimana ratunya? Ada cerita, Bu. Ini cerita. Orang melihat betisnya bidadari pingsan 40 tahun. Delok betisnya tok. Pingsan 40 tahun. Ya apa kira-kira? Baru betisnya. Belum yang lain kata Pak Anwar. Bajunya berlapis-lapis. Sampai tubuhnya tuh nampak. Ada tulisan I love you. Karena dia menunggu ini. Nih, ditunggunya. Pas ditunggu kok Pak Anwar ke ono. Kecewa Ratu Bidadari. Tapi insya Allah kalau mana Pak pejuang agama bidadari senyum melihat Pak Anwar. Pak Anwar nggak gini, ganteng. Nggak sepuh gini, umur 20 sampai 30 tahun. Ganteng, buatan ngeten iki. Loh, mereka Mbah Anwar sudah tua. Dulu mudanya, oh jadi rebutan uang kawedanan. Kapok mukawan Pak Anwar dikerjain. Astagfirullah. Yang saya kayak menyemangati saja. Yang ketiga dengerin, tutup aurat sempurna. Ada garis fatwa, ada garis takwa. Penjenengan ini garis fatwa. Boleh, tadi sudah dijelaskan toh. Yang boleh wanita kelihatan muka dan. Tapi ketika penjenengan garis takwa, derajatnya lebih tinggi lagi. Karena orang laki-laki tidak mandang wajah sampean. Pertama kali jatuh cinta mata. Karena mata ini panah hati. Yang saya bu, suami penjenengan dulu ngeliat sampean wajah atau bokong? Wajah. Gitu betul? Wajah. Mergo kersa jenengan, dia bilang ayu. Nek ngomong aja pasti muka, bukan ayu kok bokong. Ya apa kira-kira? Oh, saya mau wajah. Maka subhanallah kalau nanti ibu-ibu sini pakai garis takwa semua, Allahu Akbar. Sampean tuh kalau pakai garis takwa tuh nggak nampak tueknya, nggak pirut. Ketoke gur motor tok. Padahal 80 tahun dipikir 18 tahun. Karena ininya nggak nampak. Nampak tuh kan karena wajah. Dijaga sama Allah. Tapi nggih mboten napa-napa garis fatwa monggo garis takwa luar biasa. Keempat dengerin. Ini penting ini. Bapak ngrungokke, ibu ngrungokke. Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyayangi suami, berlemah lembut kepada suami, tunduk pandangan kepada suami.
Jaga harta suami. Setiap hari sampean minta maaf pada suami. Ada ibu-ibu saya tiap hari minta maaf sama suami. Setahun pisan rebutan. Oh yo kayak salah Pak. Astagfirullahaladzim. Ingat, suami penjenengan, pintu surga penjenengan sepanjang suami taat Allah dan Rasulnya. Sepanjang dia taat pada Allah dan Rasul, jangan coba-coba sampai sakit hatinya. Ridho suami, ridho Allah. Murka suami, murka Allah. Suami penjenengan ladang palanya dengan. Seorang istri yang mencuci pakaian suaminya, setiap air yang jatuh dari baju celana dalam suaminya, menggugurkan dosa, menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Ayo, baju celana dalam penjenengan siapa yang nyuci? Siapa? Mesin cuci apa penjenengan? Ambil berkahnya. Sampai ambil sarangnya. Ojo burung itu. La ilaha illallah. Ambil. Terus kalau mesin cuci siapa yang dapat pahala? Astagfirullahaladzim. Mesin cuci nggak dihisap, jenengan dihisap. Seorang istri yang mijet-mijet suaminya tanpa disuruh, nggak disuruh mijeti. Allah berikan 7 tolak emas. 1 tolak emas 12 gram. 84 gram tidak pernah berkarat, tidak pernah hilang. Ada sampean mijeti suami jenengan? Wih. Pijeti bu. Mau tidur pijeti. Walaupun sudah tua mbah. Bude, ya bude lah jangan mbah lah terlalu tua mbah. Bude, pijeti suaminya. Pak aku njaluk ngapura ya Pak sedene oke luputku. Karo dipijeti njaluk ngapura. Ojo kemayu. Merasa benar, merasa hebat. Perempuan itu ngikut suami di belakang selamat sepanjang suami tetap ada usulnya. Paling mudah perempuan masuk surga. Dipijeti sambil minta maaf, njaluk ngapura. Iki nek dikai duit guyang-guyu nek ra duit merengut ae. Tapi mong karakter perempuan, Bu. Perempuannya kayak duit, kayak bondo, seneng. Memang karakter seneng dunia. Enggak bisa itu, enggak bisa. Itu karakter. Sampai kayak duit seneng ra? Angkat tangan yang dikasih uang enggak seneng, cepet. Enggak ada. Enggak. Kan memang karakter wanita ini seneng keduniaan. Oh sama, ya termasuk bojo saya. Wong bojo saya perempuan kok. Engko nek dikai aduh opa matur suwun dipeluk-peluk diambungi saya. Ini cerita Bu ya. Ketika istri saya mendengarkan perkara ini, ketika saya jadi kasat lantas Pacitan, saya, istri saya, anak buah istri saya perempuan. Jadi istri saya dari Madiun sini sampai Pacitan mijetin saya. Ini tangannya tidak pernah dilepas. Saya pun kok nggak punya capek dia itu. Karena tahu fadilahnya. Singkat cerita, yang anak buahnya istri saya tadi tanya cerita sama suaminya. Itu kok buka sak itu kok apa namanya Madiun tekan Pacitan mijeti Pak Kasat apa kesel. Baru sampai dijelaskan alias saya, pahalanya tadi, fadilahnya tadi. Nanti pulang langsung cari suaminya, ya. Bisa? Pak, ligo gini, Pak. Loh, ojo guyu. Langsung pijeti, Pak aku njaluk ngapura, Pak Pertanyaane, gelem surga apa ora? Tenang, Bu, nanti saya bela, Bu, tenang aja. Supaya Ibu tahu masak, ngepel, gosok, cari nafkah. Wih, wong lanang-lanang semua. Bukan jenengan. Cuman kerjaan laki-laki sampean kerjakan. Sehingga, Masya Allah, bergelimang pahala jenengan. Masak, gosok, ngepel, apa nih? Golek pangan. Laki-laki itu. Pertanyaannya, lah sampean ki gelem pahala ora to Bu? Kalau ada suami ngamuk-ngamuk, mergo gak dimasakin, ini suami dolim, nggak paham. Aku kerja kok orang masakan, harusnya dia yang masak, dia nyuapin istrinya. Dulu manten baru nyuapin nggak? Manten baru dulu seingat saya
suap-suapan ya. Pak dicontohkan di situ. Paham ning kok mulai, Pak, masai kerjamu. Ada masalah lagi. Bojone gak ngerti. Iki mulai ngaji malah kok ngene bojoku ki. Wah, salah. Paham ya maksudnya ya? Pekerjaan suami tadi ketika jenengan kerja pahala berlimpah ruah jenengan. Jangan nanti pulang langsung ora gelem masak. Kok ora masak, Bu? Mau ngaji jare sik masak wong lanang. Kacau kita sudah. Ya itu benar juga, boleh. Ning nek bojo sampean cerdas ora nesu. Lah kowe gelem pahala ora? Cerdas dia. Dia ngomong, aku yo ngaji kok. Jare ustaz ki kerja aku nek tok kerjae kowe pahala berlimpah. Lah kowe gelem ora? La ilaha illallah. Klop. Paham ya? Apa kerjaan ibu-ibu? Satu, ngandung. Melahirkan, didik anak, selesai. Ngandung, melahirkan, didik anak. Maka anak nanti pasti dekat sama ibunya. Gimana betul? Oh bisa ngomong, saya pelaku. Saya tuh nggak pernah dikasih uang. Ibu terus kasih uang anak saya. Kok aku nggak pernah pakai duit lele ya? Pasti dekat sama ibunya. Kenapa? Bayangkan 9 bulan, 10 dikandung, disusui lagi, masya Allah. Ngerti nggih? Lanjut. Yang kelima, hidup sederhana. Sandang, pangan, papan, kendaraan, nikahi anak. Sederhana. Ojo kemayu, ojo kemelinti. Orang di duit nikahi anak gede-gedean utang. Bahasan ngono, undangnya 1000, mergo udane terus, saya teko 100. Rasakno pisan nggih. Saya teko 100, mergo udan terus. Waduh siap ke? Ya apa kira-kira? Hah? Teko 100, utange 200 juta. Saya undang 100 paling wong kawedanan nek undang 50 paling. 50 napa 100? 50 ping 100 piro kuwi? 5 juta, utange 200 juta. Bacan rampung le. Pesta edan. Cundukan. Melarikan diri malah dia. Jangan. Sederhana, sandang, pangan, papan, kendaraan, menikahkan anak. Yakin nggih? Kemudian yang berikutnya, yang keenam, mendidik anak secara sunnah. Penjenengan ini harus menjadi ibu madrasah rumah tangga. Sehingga akan menelurkan, melahirkan anak-anak, cucu-cucu, soleh-solehah. Ya, punya cucu semua nih, yang sekarang didik cucu jenengan, dikewes kelewat, orang pernah ngaji. Sekarang yang diberikan nasihat, cucu jenengan. Gitu. Dike urung ngaji, jadi anak itu dilepas. Jangan. Sampean harus menjadi madrasah, ibu madrasah rumah tangga. Sehingga melahirkan dari rumah kita, anak yang soleh dan solehah. Dan penjenengan harus kehidupan agama. Rumah penjenengan harus taklim sama keluarga dengan istri. Sehingga rumah kita ini bercahaya bagaimana bintang di langit. Kemudian yang berikutnya, ciri hati solehah, ahli surga, dadi ratu nabi bidadari, bekerja sama kepada terhadap suami dalam perkara agama. Bekerja sama. Nek waktunya sholat wis adzan, bojone mergo kesel saka sawah cek turu tangeke alon-alon. Pak, wis adzan, Pak. Ora tangi siramen. Ora tangi siramen. Jangan diambung. Karena dakwah ini lemah lembut kasih sayang. Kecuali sama anak kita. Saya dulu ambil kain, saya lempar dia, laki-laki. Jadi SMP sudah di masjid ya. Saya subuh kok nggak ada ini, anak kemana? Kalau saya bangunkan, saya lari pulang, saya lempar air. Ampun, lari di ke masjid. Kalau orang tua mencontohkan jaga sholat, anak nggak berani perkara sholat. Kok saya laku saya. Kalau yang lain masih berani dia, usul-usul. Tapi sholat nggak berani. Paham ya? Bekerja sama masalah agama dengan suami kita.
malam, saling membangunkan tahajud malam. Ibu-ibu jangan nggak tahajud. Coba jujur ya. Ini saya ngomong didengar Allah. Yang tadi malam tahajud, angkat tangan apa angkat tangan ya? Apa? ya sudahlah itu. Insya ibu-ibu ya. Tapi jangan sampai nggak tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Maka belajar jam 2 atau jam 3 bangun. Sholat panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang. Ndongake anak putu. Ngerti nggih? Ini Bapak sekalian, karena Pak Anwar tadi bilang jam 8, ini sudah jam 8.15. Jadi tak terus jam 10 ning mesake. Ada yang simbah sana turu, tak delok simbah ujung. Ngoten nggih? Jadi monggo majelis ini disedekahkan. Cuman pesan saya, Bapak itu taskil Pak dia aja. Ini kan bapaknya masih banyak kan? Masih ada kan? 3. Ada suaminya di sini. Nah, nanti langsung praktek, dengar langsung, nggak bisa sampai alasan. Kapan-kapan Bu, diajak ya. Atau kita undang Pak Anwar suaminya. Kapan-kapan undang, resmi ya, pakai surat dari saya ya. Ya. Jadi bukan nyuruh doang, wes kayak ngaji apa no? Bukan. Harusnya goncengkan suami jenengan sampai di belakang, sampai berpelukan. Masya Allah, la ilaha illallah. Ngedem-ngedemi bojo. Ini istrinya suruh ngaji, dia ngopi nih gede kopi kan, nggak nyambung. Nanti pelan-pelan, Pak, nyun sewu nggih Pak, pakai boso yang halus ya nanti ya. Pak nyun sewu ya Pak, karo dipijeti. Minggu ngarep Pak, Bapak kon melu ngaji. Iki wis pirang tahun, 2 tahun aku rene. Bapak piye kuwi ta delok. Enggak ada perubahan ini. Nanti dibawa ya. Yang muda-muda nih. Dibawa. Ngoten mawon. Bapak sekalian, doa Kiai. Ya nanti kita doa sama-sama ya. Jadi semangat Bu ya. Ingat kehidupan dunia itu 70 tahun. Senang sedilo, susah sedilo. Di akhir selama-lamanya. Wong sek pertama kali mati sampai sekarang belum ada yang kembali ke dunia. Ada yang kembali? Enggak ada. Jangan sampai kita menyesal. Karena dunia ini tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Apa ibarat? Iman yang lurus hanya pada amal soleh. Terutama perkara sholat. Kata Nabi, as-sholatu khairu. Sholat ini sebaik-baik amalan dari Allah Ta'ala. Derajat tertinggi amal sholat. Selamat dan celaka dunia akhirat tergantung sholat kita. Sampai Nabi itu pesan, ittaqullu hafisullah. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Sampai akhir hajatnya apa yang as-sholah, as-sholah, as-sholah. Masya Allah. Kata nggih? Kata mawon, kita doa sama-sama. Jadi tolong sampaikan tadi diamalkan Bu. Dan tolong yang terutama jaga sholat, jaga betul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma nas'aluka imanan kamila. Allahumma nas'aluka imanan kamila. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma iftah lana afwabal khair wa afwal barakat. Selamat. Jannati ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun, kurang lebihnya saya maaf Bu. Semoga apa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat hanya dalam amal agama. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dialah Allah yang kuasa, makhluk tidak berkuasa. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan, kehidupan dunia akhirat hanya dalam amal agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mantap tenan nih, masya Allah. Ini jangan salah kalau saya datang doang nih salawat, Kiai yang datang mainkan juga, jadi saya dapat pahala. La ilaha illallah. Matur nuwun ya.